tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-439 ini, didukung oleh para pemain, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Idris Abandi sebagai Ramapati, Edi Dosa sebagai Jayanegara, Heri sebagai Rayuyu, Beni sebagai Rabanyak, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti berhasil membunuh Maisa Pawaga. Ditatapnya sebentar tubuh yang sudah tidak bernyawa itu. Dan setelah itu, ia segera melompat meninggalkan tempat itu. Sementara itu, para prajurit Lamajang, walaupun tinggal sedikit, mereka masih terus bertempur untuk mempertahankan diri. Ayo kawan-kawan, maju terus! Jangan biarkan mereka menginjak ini! Ayo maju!
telah berhasil membunuh Mahesa Pawagal. Bagus, Rakuti. Rasmi, suruh prajurit-prajurit bodoh itu menyerah. Katakan pada mereka bahwa pimpinan mereka telah terbunuh. Kalau mereka tidak mau menyerah, perintahkan prajurit-prajurit kita untuk menghabisi mereka. Baik, Gusti. Rasmi segera bergegas pergi setelah mendapat perintah dari Sang Ramapati. Kemudian Sang Ramapati sendiri segera melangkah mendekati Prabu Jayanegara. Ampun, Gusti Prabu. Mahesa Pawagal telah berhasil dibunuh. Bagus, Eyang Pati. Bagus. Kalau begitu segera kuasai benteng ini. Habisi saja sisa-sisa prajurit Lamajang yang mencoba melawan. Hamba sudah memerintahkan Rasmi untuk menyuruh sisa-sisa prajurit Lamajang menyerah. Dan kelihatannya benteng Pajarakan ini akan segera kita kuasai, Gusti. Bagus, Eyang Pati. Kalau begitu kita langsung menerobos ke dalam saja. Aku mau tahu, tinggal berapa banyak lagi kekuatan para prajurit benteng Lamajang ini. Silahkan, Gusti Prabu. Prabu Jayanegara segera menepuk punggung gajah, memberi isyarat agar gajah itu segera melangkah. Dengan diiringi kurang lebih 30.000 prajurit Majapahit, rombongan Prabu Jayanegara menerobos ke dalam benteng. Prajurit ini. Aku harus menggempur mereka. Bagaimana prajurit Lamajang? Sebaiknya segera menyerah. Benteng ini akan segera kami kuasai. Tidak. Kami tidak akan menyerah sekalipun pimpinan kami telah tewas. Kami akan terus berjuang sampai dengan titik darah yang penghabisan. Apakah kalian tidak akan menyesal? Tidak akan menyesalkan akibat semua ini. Sebaiknya kalian menyerah saja. Dengan begitu, kesalahan kalian akan diampuni Gusti Prabu. Cukup. Kau tak perlu mengumbar mulut prajurit Majapahit. Kalau aku katakan tidak mau menyerah, maka aku tidak akan mau menyerah. Baik. Baik kalau kalian tetap bersikeras. Tapi ingat, jangan menyesal apa akibatnya nanti. Kami tidak akan menyesal dengan apa yang kami lakukan. Sebab kami berada di pihak yang benar. Kebenaran macam apa prajurit-prajurit tolol? Para prajurit, habisi manusia-manusia bodoh ini. Bunuh mereka. Jangan dibiarkan ada seorang di antara mereka yang hidup. Maju! Sekalipun prajurit-prajurit Lamajang tinggal sedikit, namun rupanya mereka masih memberikan perlawanan yang sengit. Mereka semua menerjang tanpa kenal takut. Sementara Rasmi yang melihat perlawanan prajurit-prajurit Lamajang ini hanya bisa mendesak saja. Benar-benar prajurit yang hebat. Mereka rela mati demi membela apa yang diyakini. Tapi sayangnya mereka tidak lebih hanya prajurit-prajurit bodoh. Setelah pertempuran berlangsung beberapa saat lamanya, akhirnya prajurit-prajurit Lamajang pun gugur semua. Dan Rasmi pun menarik nafas panjang.
mayat-mayat para prajurit, baik prajurit Lamajang atau prajurit Majapahit, bergelimpangan di mana-mana. Semua itu nampak dalam suasana yang mengerikan. Prabu Jayanegara segera turun dari atas punggung gajah. Apakah benar-benar tidak ada yang tersisa dari para prajurit Lamajang ini, Eyang Patih? Ampun Gusti, mereka semua telah tewas. Kalau begitu, perintahkan prajurit-prajurit kita untuk mengangkat mayat-mayat ini. Dan setelah itu aturlah oleh Eyang Patih tindakan apa selanjutnya. Baik Gusti Prabu. Benteng Pajarakan sekarang dikuasai para tentara Majapahit. Keadaan benteng itu pun kembali menyedihkan seperti ketika belum dipugar Maisa Pawagal. Setelah beberapa saat, para prajurit Majapahit menyingkirkan mayat-mayat. Kemudian Sang Ramapati pun segera memanggil anak-anak asuhnya. Rawadeng, Rabanyak, Rakuti, dan kau Rasemi, juga Rayuyu, dan kau Rapangsa. Aku rasa sekarang sudah saatnya kita membagi tugas. Dan aku harapkan tugas-tugas yang kalian lakukan ini dapat kalian laksanakan dengan baik. Sebelum aku membagi-bagikan tugas, apakah ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan? Tidak, Gusti. Tidak ada, Gusti. Hamba ada, Gusti. Ya. Tetapi pertanyaan hamba ini hanya menyangkut masalah penyerangan, Gusti. Kapan Gusti akan memerintahkan penyerangan? Apakah pada siang hari atau malam hari, Gusti? Terserah kalian, siang atau malam. Yang jelas, setelah aku membagikan tugas, kalian sudah harus meninggalkan benteng ini bersama para prajurit yang kuperintahkan. Baik, Gusti. Rawadeng, kau dan teman-temanmu kutugaskan untuk membersihkan prajurit Lamajang yang berada di desa Kancipuri. Baik, Gusti. Rakuti dan Rasmi kutugaskan merampungkan prajurit Lamajang yang ada di desa Ganding. Dan untuk menerobos ke istana Lamajang, aku bersama Gusti Prabu. Apakah kalian sudah paham? Paham, Gusti. Bagus. Kalau begitu sekarang juga kalian boleh berangkat bersama-sama prajurit yang sudah kuperintahkan. Baik, Gusti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah pembagian tugas itu, Rawadeng, Rakuti, dan Rasemi segera berangkat meninggalkan benteng Pajarakan dengan masing-masing ditemani oleh 10.000 prajurit. Menjelang siang, kelompok Rawadeng bersama 10.000 prajurit mulai mendekati desa Kancipuri. Jarak mereka dengan desa itu sekarang tinggal kira-kira 6 mil jauh.
Rabanyak, sebaiknya kita tinggalkan dulu para prajurit kita di sini. Aku ingin menyelidiki dulu desa itu. Barangkali ada telik sandi dari prajurit Lamajang yang bisa kita tangkap. Rayuyu, apakah tidak berbahaya bagi kita sendiri? Kenapa harus takut, Rabanyak? Kita toh tidak memasuki desa itu. Kita ini hanya melihat dari jarak tertentu. Ya, terserah kaulah. Para prajurit, kalian semua jangan meninggalkan tempat ini sebelum kami berdua kembali. Paham? Paham. Ayo Rabanyak, kita harus segera melihat tempat itu sebelum malam tiba. Ayolah. Ya. 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 Rayuyu, lihat. Ada 2 orang desa di depan kita. Rasanya aku curiga pada mereka. Kau lihat saja gerak-geriknya. Sepertinya pun mereka melihat kita. Iya, kelihatannya begitu, Rabanyak. Ayo, kita dekati saja. Siapa tahu mereka adalah mata-mata dari desa Kancipuri. Iya, iya, iya. Benar saja apa yang dilihat Rabanyak. Ternyata ada 2 orang warga desa tengah duduk-duduk di sebongkah batu besar. Melihat kehadiran Rawadeng dan Rabanyak, 2 orang desa ini kelihatan gugup sekali. Hei, sedang apa kalian duduk-duduk di sini? Kami sedang menunggu kawan kami yang sedang ke dalam hutan sana. Sepertinya kalian tidak menaruh hormat sama sekali pada kami berdua. Apakah kalian tidak tahu bahwa kami ini adalah para prajurit Majapahit? Kami tahu, Tuan. Dari pakaian Tuan berdua saja, kami sudah bisa menebaknya. Rayuyu, sepertinya kedua orang desa ini sangat mencurigakan sekali. Rasanya aku tidak percaya pada kalian bahwa kalian adalah orang desa. Terus terang sajalah. Apakah kalian adalah mata-mata dari Lamajang? Saya tidak mengerti maksud Tuan. Apa yang Tuan curigai dari kami berdua? Kami hanyalah orang-orang desa yang tidak tahu apa-apa, Tuan. Kalian rupanya masih mencoba menutup-nutupi diri, ha? Rabanyak, ayo turun. Hup. Rawadeng dan Rabanyak kemudian turun dari atas punggung kudanya. Mereka lalu mendekati 2 orang itu. Kedua orang yang mengaku sebagai orang desa itu kelihatan semakin gugup ketika Rawadeng dan Rabanyak menghampirinya. Kami berdua adalah prajurit Majapahit. Dan kami punya wewenang untuk bertindak kasar bagi seseorang yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Ayo, mengakulah. Apakah kalian mata-mata dari Lamajang? Benar. Kalau kalian mengaku secara terus terang, mungkin kami pun tidak akan berbuat kasar pada kalian berdua. Nah, sekarang lebih baik berterus teranglah. Apa yang harus kami katakan, Tuan? Kami berdua benar-benar hanya orang desa biasa. Jadi kalian tidak mau mengaku? Kami harus mengaku bagaimana, Tuan? Mengakulah bahwa kalian adalah mata-mata dari Lamajang. Kalau kalian tidak mau mengaku, maka kerisku ini akan bersarang di tubuh kalian. Kenapa sikap Tuan sebagai prajurit kasar seperti ini? Tuan berdua tidak bisa memaksa kami dengan cara yang kasar. Sudah aku katakan tadi, bahwa kami mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan kasar bagi orang-orang yang kami lihat sangat mencurigakan. Tahu? Dan kalian berdua termasuk orang yang kami curigai.
Sudahlah, mengaku saja. Daripada kalian mampu secara sia-sia. Bagaimana kami harus mengaku, Tuan-Tuan, kalau kami bukan orang-orang dari Lamajang? Rayuyu, mungkin ada cara lain selain menakut-nakuti, agar salah satu di antara mereka mengaku. Iya, cara itu adalah ini. Sungguh di luar dugaan orang desa itu. Rawedeng dengan sangat kejam menikam salah seorang di antara mereka dengan kerisnya. Dan seketika itu juga dia tewas dengan perut yang bermandikan darah. Nah, bagaimana? Apakah kau masih tidak mau mengaku bahwa kau ini orang dari Lamajang? Atau kau ingin segera menyusul kawanmu ini? Jangan, Tuan-Tuan. Jangan. Tuan. Baiklah. Saya mengaku. Nah, kami berdua memang mata-mata dari Lamajang, Tuan-Tuan. Bagus. Apakah kalian para prajurit yang ditugaskan menjaga desa Kancipuri ini? Benar, Tuan. Lalu siapa pimpinan kalian yang diperintahkan menjaga desa itu? Saya... Bicara yang benar. Kau tidak perlu menutup-nutupi siapa pimpinanmu. Pimpinan kami, Tuan Rakeh Jangkung. Bagus. Kalau begitu katakan pada pimpinanmu, ya. Jika sampai menjelang sore nanti tidak menyerah, maka Kancipuri akan dijadikan lautan api. Nah, sekarang kau boleh pergi. Dengan wajah pucat ketakutan, orang desa yang ternyata adalah mata-mata dari Lamajang segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Rawedeng dan Rabanyak segera kembali naik ke punggung kudanya. Warat. Ternyata yang menjaga desa Kancipuri adalah Rakeh Jangkung. Sejak semula aku sebenarnya sudah menduga bahwa dia berpihak pada Nambi. Lalu sekarang, bagaimana menurut pendapatmu? Iya. Kalau sampai menjelang sore nanti Rakeh Jangkung tidak mau menyerah juga, maka akan kita bikin desa Kancipuri menjadi lautan api. Kita hancurkan semua penghuni desa itu. Rabanyak, ayo kita kembali ke pasukan kita. Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telik sandi Lamajang yang dilepaskan Rawedeng terus berlari dengan nafas terengah-engah. Setelah beberapa lama berlari, menerobos semak belukar dan menelusuri jalan setapak yang berduri, telik sandi itu sampai di desa Kancipuri. Dan orang itu berhenti sebentar sambil menarik nafas panjang. Aku harus segera menemui Tuan Rakeh Jangkung. Ancaman ini harus segera diketahuinya. Setelah beberapa saat beristirahat, bersandar pada sebatang pohon, orang itu segera melanjutkan langkahnya untuk menemui Rakeh Jangkung.
Di ruang bilik depan sebuah pondok sederhana, Rakeh Jangkung menerima telik sandinya yang semula ditugaskan di perbatasan desa Kancipuri. Dengan nafas terengah-engah, telik sandi itu segera menceritakan apa yang dialaminya. Demikianlah apa yang saya alami tadi, Tuan. Tidak. Biar bagaimanapun ancamannya, kita tidak boleh menyerah. Kita harus berjuang membela kebenaran. Sudahlah, sekarang kau kembali dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan musuh. Baik, Tuan Rakeh Jangkung. Keparat. Rupanya orang-orang Majapahit memang ingin menghancurkan wilayah Lamajang. Kalau warga desa Kancipuri menjadi sasaran mereka juga, maka aku tidak akan main-main untuk menghancurkan mereka. Sekarang, bagaimana dengan keadaan kawan-kawanku yang lain? Apakah mereka pun mendapat ancaman seperti apa yang kualami? Sebaiknya aku mempersiapkan posisi para prajuritku untuk menyambut kedatangan musuh. Sementara itu, di desa Ganding, Ki Derpana nampak tengah berbicara dengan warga desa. Ki Derpana memberikan semangat pada mereka, agar mereka tidak perlu takut dengan prajurit-prajurit Majapahit yang akan membuat kerusuhan. Saya harap saudara-saudara tidak perlu takut atau cemas atas kehadiran prajurit-prajurit Majapahit. Karena saya dan prajurit-prajurit Lamajang yang ada di sini akan melindungi kalian semua. Kami akan berjuang sampai titik darah yang penghabisan. Ki Derpana, kalau Ki Derpana dan prajurit-prajurit Lamajang ingin mempertahankan desa ini, kenapa Ki Derpana tidak mengajak kami semua untuk berjuang? Kami semua bersedia membantu Ki Derpana. Tenang, saudara-saudara. Tenang. Bukan saya tidak ingin melibatkan kalian semua. Rasa gotong royong kalian sangat kuhargai sekali. Tapi saya harap saudara-saudara semua mau mengerti. Yang berperang adalah para prajurit. Jadi tidak seharusnya warga desa ikut angkat senjata. Nah, saya harap kalian tidak kecewa dengan kata-kataku ini. Tapi Ki, kami semua rela mati demi perjuangan ini, Ki. Apakah karena kami bukan prajurit, lantas kami tidak boleh ikut berjuang? Bukan itu maksudku. Aku hanya tidak ingin melibatkan kalian dalam masalah ini. Sekali lagi, kalian tidak usah kecewa. Sebaiknya kalian berada di rumah masing-masing. Jagalah diri kalian baik-baik. Kalau kalian tidak turut campur, prajurit-prajurit Majapahit tentunya pun tak akan mengusik kalian. Ya, baiklah Ki. Tapi bagaimana seandainya mereka pun mengusik ketenangan kami? Itu lain persoalan. Kalau mereka sudah berani mengusik kalian, kalian semua berhak membela diri. Artinya, boleh membalas perlakuan mereka. Baiklah Ki. Nah, sebaiknya sekarang kalian kembali ke rumah masing-masing. Saya rasa sudah saatnya kita untuk waspada. Baiklah Ki. Ayo, bubar.
ini. Mereka rela mengorbankan nyawa demi membantu perjuangan prajurit Lamajang. Ya, tapi sayang, aku tidak ingin keterlibatan mereka dalam hal ini. Mudah-mudahan saja prajurit-prajurit Majapahit pun tidak mengusik para warga desa ini. Dadaku mulai berdebar dan pikiranku pun cemas. Oh, Dewata Agung, lindungilah kawan-kawanku yang lain. Semoga mereka dapat bertahan melawan orang-orang Majapahit. Kelihatannya hari mulai sore. Aku rasa inilah saatnya kita untuk datang ke desa Kanipuri. Kita lihat apakah Rakai Jangkung mau menyerah atau tidak. Seandainya tidak, maka kita akan segera membumi hanguskan desa itu. Kalau begitu, ayolah kita bergerak sekarang. Ayo, para prajurit, ayo maju. Ayo. Rawedeng dan Rabanyak segera memerintahkan 10.000 prajuritnya untuk menuju desa Kancipuri. Senja mulai turun di langit barat. Kicau burung pun seakan-akan tenggelam di telan gemuruh kaki-kaki kuda. Sementara itu, Rakeh Jangkung yang sudah mengetahui bahwa musuhnya akan muncul sore itu, sudah bersiap-siap bersama 500 orang prajuritnya. Para prajurit, lepaskan anak panah api itu. Kita tantang mereka sekarang juga untuk bertempur. Baik, Tuanku Rakeh Jangkung. Panah api melesat ke udara dengan sangat cepat, dan rupanya pasukan Rawedeng yang tengah bergerak menuju desa itu melihat panah api itu. Begitu juga dengan Rabanyak. Keduanya melihat panah api itu sebagai pertanda tantangannya diterima. Rupanya mereka sengaja menantang kita. Baik kalau begitu. Hai para prajurit, serbu desa Kancipuri. Buat desa itu lautan api. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Bunuh saja siapa-siapa yang mencoba untuk melawan. Maju! Bagaikan tumpahan air bah, prajurit-prajurit Majapahit memasuki desa Kancipuri. Di desa itu, para prajurit Majapahit disambut oleh prajurit-prajurit Lamajang yang berada di bawah pimpinan Rakeh Jangkung. Perang besar pun terjadi. Senja yang tenang dan sepi kini berubah menjadi bising oleh dentingan pedang dan jeritan orang-orang yang terluka. Prajurit-prajurit Lamajang berjuang dengan gigih, sementara para prajurit Majapahit berperang dengan brutal. Sebagian dari para prajurit itu memporak-porandakan rumah-rumah penduduk. Bahkan ada beberapa orang prajurit Majapahit membakar rumah penduduk, warga desa Kancipuri.
Majapahit telah merusak rumah para penduduk. Sebagian rumah penduduk ada yang sudah terbakar. Tuan, lihat saja apinya sudah membumbung tinggi itu. Kurang ajar. Brutal sekali mereka melakukan peperangan ini. Para prajurit, alihkan perlawanan. Kita bantu warga desa di sana. Maju! Rakeh Jangkung mengamuk membabat para prajurit Majapahit. Dia benar-benar marah atas perbuatan brutal dari prajurit-prajurit Majapahit yang telah berani membakar rumah penduduk desa Kancipuri. Rakeh Jangkung. Ya, benar Rapansa. Itu Rakeh Jangkung. Ayo, kita dekati. Tenang, Raudeng. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya. Aku mau tahu apakah dia mampu atau tidak menghadapi senjata panahku ini. Berhati-hatilah kau, Rapansa. Rakeh Jangkung termasuk orang yang pandai dalam ilmu kanuragan. Kita lihat saja nanti hasilnya. Ayo, kau boleh berada di belakangku. Rakeh Jangkung, hadapilah aku kalau kau mampu. Oh, rupanya kau yang memimpin prajurit-prajurit sengit ini, ha? Kau tidak perlu marah, Rakeh Jangkung. Ini adalah kesalahanmu. Kenapa kau berpihak pada Nambi? Itu bukan urusanmu. Pada siapapun aku berpihak, itu sudah keputusanku. Sekarang lebih baik kalian menyingkirlah dari desa Kancipuri ini. Kami semua tidak akan pergi atau menyingkir dari desa ini sebelum kau menyerah, Rakeh Jangkung. Kurang ajar. Rupanya kalian memang manusia-manusia biadab. Perbuatan-perbuatan kalian tidak lebih dari seekor binatang. Apakah kalian tidak iba melihat rumah-rumah warga desa ini dibakar oleh para prajurit kalian? Untuk apa kami iba? Bahwa mereka semua berada di bawah perlindunganmu. Harusnya yang iba adalah kau, Rakeh Jangkung. Seandainya kau menyerah, tentunya warga desa Kancipuri ini tidak akan mengalami nasib buruk seperti ini. Sudahlah, aku kira semuanya sudah terlambat. Sekarang tinggal kita menentukan nasib sendiri-sendiri. Marat, kalian memang manusia biadab. Tidak punya peri kemanusiaan. Sekarang merasakanlah ini. Kau yang seharusnya merasakan anak panah ini. Berbarengan dengan lompatnya Rakeh Jangkung menghunus pedangnya, Rabanya pun melepaskan anak panah ke arah dada Rakeh Jangkung. Rakeh Jangkung tak sempat berkelit. Akhirnya anak panah itu pun bersarang tepat di dadanya. Keparat kau, Rapang. Tapi jangan harap kau akan luput dari tanganku. Aku harus mencabutnya dulu. Dan sakit sekali. Dengan darah yang bercucuran, setelah mencabut anak panah dari dadanya, Rakeh Jangkung berusaha untuk bangkit berdiri. Dan setelah itu, ia pun segera memburu Rabanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Rakeh Jangkung masih sempat memberikan perlawanan yang sengit. Mau lari kemana kau, keparat? Aku harus membantunya. Kalau tidak, aku yakin Raparsa pasti kalah. Ya, sekalipun Rakeh Jangkung sedang terluka. Para prajurit, bunuh Rakeh Jangkung. Maju!
Kakek Jangkung benar-benar tidak mempunyai kesempatan untuk membalas. Belum sempat ia berhasil melukai musuhnya, Rawadeng datang bersama para prajuritnya yang lain membantu Rabanya. Kakek Jangkung benar-benar kewalahan. Bahkan ia semakin tak bisa berbuat apa-apa menghadapi musuhnya yang banyak itu. Darah terus merembes keluar dari luka di dadanya. Tapi ia masih mencoba untuk bertahan. Tenaga mulai terkuras. Rasanya aku tidak bisa bertahan lagi. Hajar terus. Jangan beri kesempatan dia untuk membalas. Terjang terus. Di tanganku. Ayo prajurit, terjang terus. Dia sudah mulai lemah. Habisi dia. Akhirnya, dengan sangat mengenaskan, Kakek Jangkung pun tewas di tangan Rawadeng dan para prajuritnya. Sementara para prajurit Lamajang yang lain masih terus bertahan melawan prajurit-prajurit Majapahit. Akhirnya kau mampus juga, prajurit tolol. Ya, itulah akibatnya kalau mau mempertahankan diri. Rapansa, sebaiknya beri peringatan kepada prajurit Lamajang yang lain agar mereka menghentikan perlawanannya. Kalau mereka tidak mau menghentikan, bunuh saja. Ya, baik, Rawadeng. Hentikan pertempuran! Hentikan! Hai prajurit-prajurit Lamajang, kalian sekarang benar-benar tinggal sedikit. Lebih baik kalian menyerahkan diri daripada kalian mati dengan sia-sia. Sisa-sisa prajurit Lamajang yang masih melawan prajurit-prajurit Majapahit tidak menghiraukan teriakan Rabanya. Mereka terus bertempur dengan semangat yang tinggi. Rupanya mereka pura-pura tidak mendengar teriakanku. Baik kalau begitu. Hai para prajurit! Bantai habis sisa-sisa prajurit Lamajang itu! Jangan ada satu orang pun yang dibiarkan hidup! Bunuh mereka semua! Cepat! Sekalipun sisa-sisa prajurit Lamajang ini mencoba untuk bertahan, karena mereka tinggal sedikit, akhirnya mereka pun kalah. Dan desa Kancipuri dapat dikuasai oleh Rawadeng dan kawan-kawannya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apakah masih ada prajurit-prajurit Lamajang yang masih hidup, Rapangsa? Tidak ada, Rawadeng. Bagus. Kalau begitu kita benar-benar telah menguasai desa ini. Para prajurit, cepat singkirkan mayat-mayat ini. Prajurit-prajurit Majapahit pun serentak menyingkirkan mayat-mayat yang bergelimpangan di sana-sini. Malam itu suasana jadi benar-benar mengenaskan. Serangga malam kembali terdengar senandungnya, sekalipun nyanyiannya berbau duka yang amat dalam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Collection, bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.